Yuhu, selamat datang kembali, masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat ya. Juga jangan lupa pakai masker ya saat keluar rumah dan juga cuci tangan saat kembali dari luar. Semoga virus oh my god ini cepat berlalu. Oke, di video kali ini Momo akan membahas alur cerita singkat Solen episode yang ke-194. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita intro dulu. Lai Woman Kaisu ba. 最强英雄抬头，端地战不休，回首你在我左右击溃地狱的诅咒，让故事不朽。 Pada episode sebelumnya diperlihatkan Chunming yang sedang bernegosiasi dengan tiga tetua Akademi Heaven-Do. Hingga pada akhirnya ketiga tetua ini menjadi aliansi Kekaisaran Heaven-Do untuk meruntuhkan Kekaisaran Roh Pelindung. Di Pulau Dewa Laut, Shrek Seven Devil, Baichen Xiang, dan juga Xiaopai sampai pada pilar selanjutnya. Kali ini Tangsan akan menantang si Stardolo. Si Stardolo pun tanpa ragu langsung merilis cincin roh ketujuhnya, Avatar Roh Pelindung, dirilis. Terlihat sesosok monster besar keluar dari dalam laut. Dengan tentakelnya, monster itu terus menyerang Tangsan. Tangsan pun segera merilis Avatar Roh Kaisar Biru Perak dan juga teknik cincin roh kelima dirilis. Blue Silver Emperor Tyrant Spear melesat ke arah salah satu tentakel itu dan memutuskannya. Namun dengan mudah cincin roh kelima si Stardolo dirilis. Regenerasi, tentakel itu pun kembali utuh. Melihat itu, Tangsan pun merilis kemampuan Avatar Roh Pelindungnya, Swallowing Gold Thread, guna untuk menyerang balik si Stardolo dengan kemampuan penyerapan. Namun tingkatan level yang cukup jauh membuat Tangsan tidak mampu menyaingi kemampuan kontrol si Stardolo. Si Stardolo pun merilis teknik cincin roh ke-9-nya untuk mengakhiri pertarungan ini, Tidal Wave Gravity. Segera lubang besar hitam kehijauan membawa Tangsan memasuki dimensi lain. Menggunakan kemampuan cahaya Dewa Laut serta bantuan Xiao, Tangsan pun berhasil menemukan titik kelemahan si Stardolo. Lalu menggunakan tulang roh, Tangsan menyerap habis kekuatan roh si Stardolo yang membuatnya kritis dan akhirnya mengakui kekalahan. Tangsan dan Xiao pun lulus ujian Dewa Laut tahap yang kelima, bagian yang kelima. Shrek Seven Devil pun melanjutkan perjalanan hingga sampai pada pilar suci berikutnya. Terlihat sosok Putri Duyung melintas di sana. Kali ini, Zhu Zuqing dan Ning Rongrong yang akan maju terlebih dahulu. Saat Zhu Zuqing dan Ning Rongrong sudah mendekati pilar suci, si Wisdolo datang menghampiri mereka. Si Wisdolo kelihatan begitu mudah bagi seorang Judodolo. Selain itu, si Wisdolo juga mampu membaca hati dan pikiran orang lain. Namun tidak untuk Tangsan. Si Wisdolo mampu membaca pikirannya, namun tidak dengan hatinya, sebab hati Tangsan dilindungi oleh cahaya Dewa Laut. Si Wisdolo juga memperkenalkan dirinya bahwa ia datang dari suku Duyung. Sebab itu, walaupun secara usia si Wisdolo sudah berumur 96 atau 97 tahun. Dibandingkan dengan manusia normal, suku Duyung dapat hidup 5 kali lebih lama. Sebab itu, jika dibandingkan dengan usia manusia, si Wisdolo barulah berusia di bawah 20 tahun. Si Wisdolo pun meminta mereka untuk mendengarkan ia memainkan serulingnya. Setelah itu, mereka dianggap lulus. Namun Tangsan menyadari itu dan segera meminta Zuqing dan Rongrong untuk tidak membiarkan si Wisdolo meniup serulingnya. Zuqing dengan avatar Roh Hell Sivet serta dukungan Ning Rongrong segera menyerang. Namun dengan mudah dapat dihindari oleh si Wisdolo, dikarenakan ia mampu membaca pikiran. Serangan berikutnya diluncurkan Zuqing, namun saat ia menyentuh seruling itu, Zuqing segera terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Sebab ada dinding penghalang yang melindungi si Wisdolo, bahkan mampu membalikkan serangan lawan. Si Wisdolo dengan segera bertindak, diawali dengan menargetkan Ning Rongrong. Cincin roh ketiga si Wisdolo dirilis, Seven Star Demon Music. Serangan pikiran membuat dukungan Ning Rongrong pun terputus. Menyadari target si Wisdolo adalah Ning Rongrong, Zuqing segera bergerak melindungi Ning Rongrong. Kemampuan tulang roh lengan kanan Ning Rongrong dirilis, Space of Illusion. Kabut ilusi segera menyelimuti mereka berdua. Dalam waktu yang singkat ini, strategi lain pun dibuat.
Kabut ilusi itu juga membuat kemampuan si Wisdolo untuk membaca pikiran mereka dihalangi. Cincin roh ke-6 si Wisdolo dirilis, Tsunami of Fury. Pusaran angin yang kuat dengan aura serangan pikiran segera memecah kabut ilusi itu. Bahkan, Zuzuching dan Ningrongrong harus ikut terbawa arus pusaran itu. Saat efek serangan itu mulai hilang, Ningrongrong mengaktifkan kemampuan avatar roh pelindung Phoenix Api. Si Wisdolo terkejut melihat itu dan bertanya-tanya, dari mana seorang Master Roh pendukung memiliki kemampuan Master Roh serangan. Ketika Ningrongrong berniat merilis teknik cincin roh ke-6 Phoenix Api, si Wisdolo segera mengarah padanya. Dengan mengabaikan keberadaan Zuzuching, si Wisdolo telah masuk dalam perangkap. Kemampuan avatar roh Hellsifet dirilis, Ghost Shadow Connection. Saat menahan serangan itu, teknik cincin roh ketiga Zuzuching juga dirilis, Nether Slash. Tubuh asli Zuzuching menyerang si Wisdolo dan seketika si Wisdolo pun dapat dikalahkan. Ningrongrong lulus ujian Dewa Laut tahap yang kelima dengan peningkatan level naik ke level 78 Spirit Sage dan seluruh cincin roh naik 1000 tahun kultivasi. Zuzuching lulus ujian Dewa Laut kartu hitam tingkat kelima, peningkatan level 2 dan naik menjadi level 80. Serta mendapatkan satu cincin roh tambahan karena menembus level kultivasi 80 Spirit Dolo. Saat pertarungan tadi, Tangshan merasakan kemampuan Xuantian dan kemampuan Kaisar Biru Peraknya mengalami suatu gejolak ketika menerima sedikit serangan pikiran dari si Wisdolo. Sehingga pada ujian kali ini, Tangshan membuat sebuah taruhan dengan si Wisdolo, yaitu jika Tangshan mampu bertahan dalam serangan kemampuan cincin roh ke-9 si Wisdolo, ia dinyatakan lulus. Si Wisdolo yang mendengarkan itu merasa bahwa dari segi apapun ia sangat diuntungkan, sebab bahkan seluruh penjaga pilar suci tidak mampu bertahan terhadap kemampuan ini. Taruhan pun dimulai. Tangshan duduk bersila bersiap untuk menerima serangan. Cincin roh ke-7 si Wisdolo dirilis, avatar roh pelindung. Dilanjutkan dengan cincin roh ke-9 si Wisdolo dirilis, Divine Tune of the Ocean. Seketika aura dengungan seruling membentuk aura besar, bagaikan seluruh suku duyung sedang memainkan musik yang menggetarkan dunia. Beberapa sosok suku duyung mulai mengitari Tangshan. Dengan segala kemampuan, Tangshan terus-menerus menerima tekanan serangan pikiran itu. Dibantu dengan kemampuan cahaya Dewa Laut yang ada pada Trisula di kening Tangshan, tubuh Tangshan mulai muncul reaksi yang aneh. Seketika dengan mata telanjang, semua orang dapat melihat bahwa cincin roh kelima Tangshan yang ia dapat dari Raja Biru Perak saat itu berubah warna dari hitam menjadi merah. Kini Tangshan memiliki 4 buah cincin roh 100.000 tahun kultivasi. Menggunakan teknik cincin roh ke-9 sangat menguras kekuatan roh. Si Wisdolo pun mulai tidak sadarkan diri dan terjatuh. Tangshan dan Xiao pun lulus ujian Dewa Laut tahap yang kelima bagian yang ke-6. Tangshan pun membantu si Wisdolo untuk berdiri dan memintanya melindungi Zuzuching yang akan menyerap cincin roh ke-8-nya. Zuzuching pun duduk bersila bersiap untuk menyerap cincin roh ke-8-nya. Dengan perlindungan dari si Wisdolo serta kekuatan pilar suci yang ada di sana, si Wisdolo sangat kagum pada Tangshan dan mendoakannya agar dapat lulus saat menghadapi si Dragon Dolo di pilar suci terakhir. Oke guys, itulah alur cerita singkat Solen episode yang ke-194. Gila, semakin seru dan animasi yang disajikan sungguh sangat luar biasa. Episode kali ini jujur Momo sangat terhibur dengan kelakuan si Wisdolo yang kekanak-kanakan. Kalau menurut kalian gimana guys? Ketikkan di kolom komentar ya pendapat kalian mengenai episode kali ini. Juga jangan lupa join grup Facebook Momo untuk nonton full Donghua Solen episode pertama sampai dengan yang terbaru. Juga ada wallpaper menarik yang Momo siapkan untuk kalian semua setiap kali episode baru dirilis. Oke, kalau gitu Momo undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cai Cien.